Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu kembali dengan Ibu Meta Indah Agnestia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sekolah ramah anak. Oke, sebelumnya ikuti dulu yel-yel dari Ibu ya. Jadi kalau Ibu bilang sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Ya, sekali lagi. Sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Kalian bisa? Pasti bisa, ya. Nah, selanjutnya adalah kita tepuk hak anak, ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Sekali lagi, ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, ya. Nah, dihafalkan, oke. Kemudian nanti kalian coba, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan presentasi ya mengenai sekolah ramah anak. Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini oke. Terlihat di layar ya. Jadi pemaparan mengenai sekolah ramah anak ini Ibu ambil dari Dr. Haji Waria Zakaria MPD ya. Oke. Nah, yuk. Jadi dasar hukum dari sekolah ramah anak ini ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013. Maaf, itu ya terlalu banyak nolnya. 2013 pasal 1 ya, mengenai pemenuhan hak pendidikan anak. Jadi, usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lalu ada juga dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebutkan di atas salah satunya adalah berpartisipasi yang dijabarkan sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya. Nah, tadi kan ada 4 hak ya ketika tepuk hak anak. 1 hak hidup, 2 tumbuh kembang ya, yang ketiga perlindungan, yang keempat ini partisipasi. Jadi kalian berhak untuk didengarkan pendapatnya. Oke. Nah, kemudian latar belakangnya ada sekolah ramah anak ini, ada keputusan Presiden nomor 36/1990 tentang ratifikasi KHA, ya, kemudian ada undang-undang lainnya nomor 20, nomor 23, ya. Kemudian kondisi sekolah. Nah, sepertiga waktu anak berada di sekolah, ya. Jadi kalau tidak dalam kondisi seperti saat ini ya, pandemi COVID-19, nah kalian itu kan masuk sekolah dari pukul 7 dan mungkin baru kembali ke rumah itu sore ya, asar ya, sekitar jam 15.30 itu pun baru keluar dari sekolah ya. Kemudian nanti kalian tiba di rumah mungkin jam 4 atau bahkan jam 5 karena harus kerja kelompok dulu. Nah, ini Ibu contohkan jam sekolah atau waktu belajar untuk anak SMA, SMK atau MA ya. Nah, kalau untuk usia SD, SMP ya, itu disesuaikan kembali. Nah, jadi waktu kalian itu ternyata lebih banyak di sekolah. Maksudnya di sekolah itu ada sepertiga waktu ya. Nah, kemudian ada keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan,
keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh dan lain-lain ya. Ketika ada bencana alam juga beresiko. Kemudian masih tingginya angka kekerasan di sekolah ya. Contohnya seperti bullying ya. Kemudian dari kelembagaan adanya program dari kementerian atau lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator penting dalam KLA ya. Nah, kemudian program pengembangan sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Nah, prinsip-prinsipnya ya, jika sekolah tersebut adalah sekolah ramah anak dan sudah berkomitmen bahwa dan bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah ramah anak, maka yang pertama, sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Kemudian yang kedua, dunia anak adalah bermain. Dalam bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Yang ketiga, sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Yang keempat, sekolah bukan merupakan dunia yang terpisah dari realitas keseharian anak dalam keluarga, karena pencapaian cita-cita seorang anak tidak dapat terpisahkan dari realitas keseharian. Tentu saja, cita-cita kalian adalah cita-cita kalian itu dimulai dari keseharian kalian, kan? Dari aktivitas kalian sehari-hari, dan itu akan menentukan tercapainya cita-cita kalian. Nah, Ibu sampaikan dulu, jadi definisi anak di sini artinya ya usia anak sekolah, berarti ya dimulai dari kalau kelompok bermain ya, berarti usia anak kelompok bermain itu berarti sekitar umur 3 tahun ya, 3 tahun, kemudian sampai kalian levelnya adalah SMA, SMK atau MA, berarti kan itu sekitar 15 tahun sampai 18 tahunan ya. Nah, jadi kalian masih kategori anak ya. Jadi disebutnya anak. Jangan merasa bahwa oh, saya kan sudah level SMA atau SMK gitu ya, MA gitu. Berarti saya sudah dewasa, bukan anak-anak, tidak seperti itu. Jadi usia sekolah itu dikategorikan sebagai anak. Ya. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan anak. Menghargai pandangan anak. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan anak perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Non-diskriminasi ya. Jadi semua haknya ya diperlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak ya. Jadi semua tindakan yang menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, bukan pertimbangan orang tua, tapi pertimbangan yang terbaik bagi anak ya. Nah, kalau di level kalian yang SMA, SMK dan MA, di situ terjadi diskusi ya, bersepakat. Jangan kalian ingin istilahnya egois, mementingkan kepentingan kalian sendiri, tapi dengarkan juga saran dan pengalaman dari orang tua kalian yang lebih tua ya. Nah, kemudian hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Berarti hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan dijamin. Nah, karakteristik sekolah ramah anak dilihat dari sikap guru terhadap anak, metode pembelajaran, dan ruang lingkup kelas. Ya, nah selanjutnya ruang lingkup sekolah ramah anak ada keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak, memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Jadi sebenarnya kalian itu pembentukan karakter utamanya ya dari keluarga dulu ya. Nah, kami itu di sekolah hanya memberi warna ya. Nah, jadi sekolah itu melayani kebutuhan anak dalam pendidikan, peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar, peduli kesehatan gizi dan membantu belajar hidup sehat ya, sebagai motivator, fasilitator sekaligus sahabat bagi anak, sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga, menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah. Oh, ini yang ketiga berarti lingkungan masyarakat ya. Jadi komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah. Nah, buat kalian nih yang sudah di kelas 12 ya atau tingkat akhir di level
SMA, SMK, atau MA, kan kalian nanti setelah lulus itu akan kembali ke masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah tempat menerima output dari sekolah, ya, itu maksudnya. Selanjutnya, indikator sekolah ramah anak. Inklusif secara proaktif, sehat, aman, dan produktif, partisipasi masyarakat, efektif dan berpusat pada anak, serta sistem sekolah yang ramah terhadap anak, ya. Lalu, bagaimana mengembangkan konsep sekolah ramah anak? Sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain, akan tetapi anak juga diberi kesempatan seluas-luasnya mengeluarkan pendapatnya, menilai pelajaran sekolahnya, termasuk juga menyampaikan penilaian dan pendapatnya mengenal orang tua dan gurunya. Nah, kalau ibu di kelas ya, selalu kan menawarkan, siapa nih yang mau bertanya? Ada pertanyaan kah? Nah, tolong ketika ada guru yang menyampaikan hal itu, maka kalian jangan takut salah, jangan takut ditertawakan oleh teman-teman kalian ya. Ketika kalian ingin bertanya ya. Tapi ingat dengan cara yang sopan ya. Kemudian berdiskusi juga dengan guru ya, secara sopan juga ya. Tidak mementingkan pendapatnya, kemudian keras kepala, mempertahankan egonya, tetap kita ada batasan-batasan lainnya ya. Ingat hak kita ya juga dibatasi oleh hak orang lain. Lanjut. Implementasi sekolah ramah anak ke dalam 8 standar pendidikan ya. Yang pertama standar kompetensi lulusan. Nah, berarti nanti setelah lulus dari sekolah maksudnya ya, kalian diharapkan memiliki sikap anti kekerasan. Terus memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki sikap peduli lingkungan, lalu sikap setia kawan, ya. Nah, tapi hati-hati nih setia kawannya. Bukan berarti teman kalian maba, nggak masuk sekolah, terus kalian ya aku kan solider, jadi aku juga ikut deh, nggak belajar ke sekolah, ya. Maba, main gitu istilahnya, ya. Tidak disebut solider hal-hal yang seperti itu, ya. Atau ketika ujian, kamu kan harus solider sama aku, setia kawan. Bagi dong jawabannya. Apa nomor 5? Nomor 10? Ya, apa jawabannya? Nah, di situ bukan sikap setia kawan. Sikap setia kawan itu adalah ya memberikan masukan ketika kawan kita berbuat yang tidak baik dan berada di dekatnya ketika dia memerlukan bantuan kita. Ya, ingat, beranilah untuk mengingatkan ketika teman kita bersikap hal yang jelek ya. Jadi harus berani bahwa dia itu salah. Nah, kita mengingatkan ya. Oke. Kemudian ada standar kurikulum. Berarti dihubungkan dengan kurikulumnya, beban belajarnya ya, kemudian standar isi dan lain sebagainya. Lalu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga kependidikan mampu mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, ini adalah kewajiban kami sebagai guru untuk memfasilitasi kalian ya belajar secara menyenangkan di dalam kelas ya. Sehingga kami pun harus rendah hati, toleran ketika kalian ingin mengajukan pendapat ya, kemudian berdiskusi dengan cara yang baik ya. Diharapkan tidak sampai ada kata-kata kasar ya atau bahkan menyinggung, menyakiti hati dari peserta didik ya. Lalu standar proses. Proses pembelajarannya interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berperan aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat, perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar sarananya, minimal ada sarana perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar, ya, bahan habis pakai. Nah, kan kalian diberi pinjaman tuh buku paket dari perpustakaan. Nah, dibaca, dipelajari, ya. Nah, bukan dari awal peminjaman sampai nanti kalian kenaikan kelas mengembalikan itu bukunya masih mulus, ya, tidak tersentuh. Nah, itu sayang sekali ya. Itu adalah sarana untuk kalian. Kemudian minimalnya ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang tata usaha, ada ruang perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Itu bisa dilihat ya. Kemudian pembiayaan, anak tidak dilibatkan dalam urusan keuangan yang terkait dengan kewajiban orang tua. Wali murid infak tidak digunakan untuk alasan mencari dana tambahan. Oke, jadi
Untuk standar pembiayaan ya dibiasakan untuk jadi gini, sebaiknya memang untuk administrasi itu pihak orang tua langsung yang berhubungan dengan sekolah. Nah, makanya kami pihak sekolah sangat mengharapkan ada komunikasi antara orang tua dengan wali. Silahkan Bapak Ibu semuanya untuk datang berkomunikasi ke sekolah ya, kemudian mengkomunikasikan tentang biaya administrasi dari anak-anak yang bersekolah ya. Lalu standar pengelolaan, ada tata tertib guru dipajang agar anak dapat membaca, sanksinya seperti apa, kemudian konsekuensinya terhadap tata tertib tersebut, ada reward ya, berarti ketika kalian mencapai suatu hal yang baik ya, berarti kami pun akan memberikan suatu pujian ya, suatu reward. Nah, kemudian ada program sekolah atau kebijakan disosialisasikan kepada masyarakat di sekolah atau warga sekolah. Penilaiannya merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian, memberikan reward bagi anak yang berprestasi baik. Nah, tapi bimbingan dan motivasi kepada anak yang kurang. Lalu tidak mempermalukan anak di hadapan temannya. Terus guru secara transparan menjelaskan kepada anak kriteria penilaian, mengoreksi dan menilai pekerjaan rumah, kemudian anak diberi kesempatan menilai kinerja guru, ya. Tuh, lalu intinya. Nah, jadi intinya adalah sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman, secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Jadi, ya, judulnya juga sekolah ramah anak, artinya kondisi yang menyenangkan bagi kalian ketika bersekolah, ya. Kemudian juga kalian sehat secara jasmani dan rohani, ya, secara psikologis juga secara fisiknya, ya. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya bullying, ya, itu pembulian tidak hanya dari kekerasan fisik, ya, tapi ketika kalian tidak senang, ya, dalam segi verbal, ucapan, ya, kalian misalkan namanya Roberto, gitu ya, kemudian suka dipanggilnya John. Nah, menurut kalian, ih aku kan nggak suka itu nama Johnnya itu walaupun keren gitu, tapi aku nggak suka. Nah, itu sudah masuk berarti ke dalam kategori pembulian verbal ya. Nah, mohon diketahui ya anak-anakku sekalian. Jadi hati-hati dalam berbicara ya. Bercanda menurut kita bukan berarti bercanda menurut yang lain ya. Itu saja. Komunikasi intinya. Oke. Itu sudah ya. Oke, nah jadi ya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Kita bertemu di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, kemudian boleh komen juga, share juga ya. Tetap sehat, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.